Oke, hai Debers yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Nurul Aisyah hari ini di Depods. Hari ini kita akan bahas hal-hal yang sebenarnya penting banget kita bahas sebagai orang Indonesia. Karena sebelum itu saya akan mengucapkan turut berduka cita buat seluruh warga negara Indonesia yang sedang terkena musibah. Jadi hari ini kita sama-sama mendoakan agar kita sama-sama terhindar dari musibah dan yang terkena musibah diberikan ketabahan dan juga kelancaran untuk memperbaiki segala hal yang telah terjadi. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi Debers di rumah kita juga akan berdoa bersama untuk mereka yang sedang terkena bencana. Nah, terkait hal itu, hari ini kita kedatangan guru geografi karena kita ada di segmen baru Kacamata Guru nih, kita akan mengulik semua hal tentang guru nih, di mana kita membahas bencana tapi dari perspektif guru geografi gitu. Hari ini kita kedatangan guru geografi di SMA Dua Bangsa. Silahkan diperkenalkan Bapak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, menjadi pengajar di salah satu sekolah di SMA Dua Bangsa, juga terkait dengan suka dengan pegiat literasi kebumian gitu kan, gitu. Wow, literasi kebumian ya Pak. Betul. Wow, saya baru tahu nih Pak. Wah, ini suatu informasi yang baru ya buat Debers bahwa kebumian itu ada literasinya ya. Ada, betul. Wah. Ada. Oke. Kan karena tadi kita dibahas di awal nih Pak mengenai bencana nih. Karena di Indonesia ini sedang berduka, terus hampir di seluruh bagian di Indonesia ya Pak ya. Betul. Banyak banget bencana-bencana yang telah ya kita mungkin kalau misalnya sekarang ya bisa lihatnya dari layar kaca aja, dari taunya dari sosmed gitu. Tapi apa sih Pak yang sedang terjadi di Indonesia nih dari kacamata guru geografi gitu mengenai bencana di Indonesia? Oke, baik. Jadi secara umum kalau kita pahami, kita kenal, kita sudah tahu sejak dulu Indonesia itu sangat rawan akan beberapa bencana gitu kan, seperti itu. Atau yang sering beberapa orang bilang atau beberapa sivitas akademika mungkin sudah paham, Indonesia mungkin terkenal dengan ring of fire-nya atau cincin apinya. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya tadi karena memang Indonesia terbentuk dari dulu itu memang sudah rumit. Gitu Rumit ya? Rumit banget gitu. Ya. Bagaimana terjadinya Pulau Sumatera seperti itu, bagaimana terjadinya Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan pulau yang lainnya itu sangat rumit gitu. Nah, makanya nanti perspektifnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, jadi negatifnya itu adalah bencana itu tadi. Seperti itu. Oh kayak gitu Pak. Wah berarti hari ini kita akan mengulas tuntas nih ya. Gimana nih bencana-bencana yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya gitu Ya, kan. betul. Nah kalau misalnya berbicara mengenai bencana nih di Indonesia nih Pak, kan banyak banget sih jenis-jenis mengenai bencana itu sendiri gitu. Apa aja sih Pak misalnya yang harus kita antisipasi gitu dari bencana-bencana yang ada di Indonesia. Kan kalau misalnya di barat luar negeri ya kayak kita tuh pernah mengalami semua bencana gitu ya, gempa, tsunami, angin gitu kan. Di luar negeri kan kayak tornado aja. Kayak Jepang kan tsunami dan gempa gitu kan. Nah kalau Indonesia ini hampir semuanya gitu Pak. Itu kenapa bisa gitu Pak? Nah itu, jadi itu pertanyaan inti yang sangat bagus gitu kan. Nah jadi sebelum ke sana, tadi saya bilang di awal Indonesia itu kan sangat rumit gitu kan pembentukannya. Nah, jadi kenapa ada sisi positif dan sisi negatif? Sisi positifnya tadi Indonesia kan terkenal dengan banyak sumber daya alam akibat dari rumitnya pembentukan itu. Ya, dalam hal mineral, batuan, sumber daya alam gitu kan. Indonesia itu kaya gitu akan sumber daya. Tetapi di sisi lain juga efek negatifnya itu ada beberapa sisi bencana gitu. Nah, jadi kita itu hidup beriringan. Ada sumber dayanya, ada bencananya, gitu. Nah, jadi mana yang harus kalau ada bencana berarti harus diminimalisasi, gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan bencana itu pada umumnya kehilangan material, harta benda, jiwa, gitu. Itu bencana secara umum, ya. Bencana itu juga dibahas kalau secara umum, secara tuntas ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tentang penanggulangan bencana gitu. Di sana dijelaskan sekali karena memang itu aturan undang-undang yang memang dikhususkan untuk menjelaskan tentang semua penanggulangan bencana di Indonesia gitu.
Nah, terkait dengan tadi bagaimana mengantisipasi dari bencana-bencana itu. Nah, sebetulnya jenis bencana itu kan banyak gitu kan. Tadi ada yang disebutkan karena angin, di Jepang ada tornado misalkan, ada tsunami. Di Indonesia lebih banyak gitu kan. Betul, banyak banget tuh Pak. Kalau secara umum dikategorikan itu ada 3 bencana itu. Jadi yang pertama itu ada bencana alam. Itu karena disebabkan oleh proses-proses alam gitu kan. Nah, yang kedua ada bencana non alam gitu kan. Itu beberapa bencana yang terkait dengan beberapa kegagalan teknologi dan sebagainya. Seperti misalkan kecelakaan pesawat terbang gitu kan, atau gagalnya reaksi nuklir gitu di sebuah negara, ada kejadian seperti itu. Dan yang ketiga itu ada bencana yang bersifat sosial. Ya, misalkan seperti peperangan, konflik antar suku, itu pun menjadi sebuah bencana kalau memang skalanya besar gitu. Contohnya dulu di Poso gitu kan ada konflik, ataupun dulu di Kalimantan Sampit dan sebagainya, itu konflik yang memang menjadi sebuah bencana sosial gitu. Oh, berarti salah satu penyebab terbesar dari bencana adalah manusia sendiri ya Pak ya? Manusia bisa dikatakan menjadi penyebab, tetapi memang persentase terbesar ada pada alam itu sendiri gitu. Karena memang alam itu kan dinamis ya. Alam itu tidak statis gitu. Kita hidup di bumi gitu kan. Di permukaan kita seperti diam saja gitu kan, tetapi di dalam bumi itu kan istilahnya banyak sekali pergerakan yang nantinya bisa menyebabkan gitu atau menimbulkan bencana. Ya tadi bencananya bisa karena faktor geologi gitu kan, secara kacamata keilmuannya, atau bahkan secara hidrometeorologi gitu. Nah, jadi tadi jenis 3 bencana itu ada alam, non alam, dengan sosial itu dia dispesifikasi lagi gitu. Nah, contohnya yang tadi yang telah disebutkan seperti banjir gitu kan, di Indonesia itu rumit. Nah, itu kan seperti banjir, kekeringan gitu kan pada musim kemarau, longsor, gerakan tanah, itu bagian dari bencana hidrometeorologi disebutnya. Nah, sedangkan ada bencana yang bersifat geologinya seperti gempa bumi gitu kan, likuifaksi dan sebagainya itu. Oh, kayak gitu. Wah, Betul. berarti untuk mengantisipasi nih kita yang berada di daerah ya rawan bencana mungkin ya Pak. Tapi di balik itu sebenarnya banyak banget kayak kekayaan alam yang tersembunyi kan. Ya, berarti ada kayak 50-50 lah. Kalau misalnya kekayaan alamnya banyak, ya berarti ada hal-hal di balik itu yang membuat alam kita kaya. Bencana sih yang membuat itu jadi penyeimbang alam mungkin ya Pak ya. Harus kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ilmu pengetahuan yang emang sebenarnya dari geografi ini seru banget ya Pak ya. Mungkin sangat seru, itu yang membuat Bapak suka geografi nggak sih? Salah satunya itu. Jadi seperti ya bermain ke suatu lokasi gitu kan, ke suatu tempat. Ya kalau kita sekarang itu kan biasanya umum orang datang untuk hanya foto gitu kan, main gitu kan. Mungkin kalau saya pribadi dulu memang lebih suka jalan-jalan itu ke suatu lokasi dengan ada penasaran gitu dulu sejak kecil gitu, bahkan sejak SMP gitu dulu. Nah, jadi ini melihat batu kayak aneh gitu kan bentuknya atau warnanya gitu kan. Ini melihat tanah, ada yang merah, ada yang abu-abu gitu kan, ada yang coklat dan sebagainya. Itu kan perlu adanya sedikit lah gitu. Kalau dulu gitu kan, kalau waktu kecil itu ingin rasa taunya seperti itu. Jadi ada sedikit. Oh, gitu. Berarti ya emang tadi yang dibilang ini ya, dari kacamata guru, kalau misalnya kalian pengen jadi guru harus cinta dulu sama betul pelajarannya kan, ya, mata pelajarannya ya, termasuk salah satunya ya geografi ini ya, mengenai alam. Wah, luar biasa nih, ini berarti jadi debers di rumah nih yang mau cari inspirasi jadi guru geografi itu kayak gimana sih rasanya gitu. Seneng gak sih misalnya, secinta apa sih sama alam gitu sampai pengen jadi guru geografi kan Pak? Betul. Oke. Nah Pak, berbicara mengenai bencana lagi nih, seperti tadi kan banyak banget hal-hal yang kayak LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan ya, kayak misalnya bencana, penanggulangan bencana ya, termasuk mitigasi bencana gitu kan. Nah, gimana sih mitigasi yang baik misalnya di kita ini
yang ada di Indonesia kan nggak menutup kemungkinan di Sukabumi juga gitu. Betul. Di Sukabumi juga nggak menutup kemungkinan untuk kayak ya banjir, ya longsor dan lain-lain kan banyak banget dari dulu. Nah, mitigasi yang baik tuh yang kayak gimana sih Pak? Oke, mitigasi yang baik itu yang seperti apa? Itu kan, itu pertanyaan penting dari apa? Dari intinya sih seperti itu kan ya. Bagaimana cara memitigasi sebuah bencana gitu. Nah, tadi kan di awal saya sudah katakan, jadi yang namanya bencana itu memang ada kehilangan harta benda, kerugian jiwa, itu material, baik itu kehilangan rumah dan sebagainya. Sebetulnya itu sisi dari bencana itu. Ya, kalau korban sudah pasti banyak korban, itu pasti kategorinya bencana, apalagi memang skalanya tinggi gitu kan, seperti dulu tsunami Aceh 2004 gitu kan, 2008 ada tsunami Palu, ada Selat Sunda, itu juga bencana gitu. Nah, bagaimana cara memitigasi yang efektif atau yang baik? Nah, tergantung dari perspektif bencana apa dulu gitu. Kalau misalkan di suatu wilayah, contohnya di Sukabumi kan tadi ada gerakan tanah gitu kan di salah satu kecamatan di Sukabumi. Nah, itu memang wilayah itu sudah memiliki kategori gerakan tanah yang sangat tinggi, itu menengah sampai ke sangat tinggi. Kenapa? Ya memang sebab-sebabnya tadi karena memang terjadinya kondisi tanah yang labil gitu kan, sisi batuan yang sangat tidak kompak gitu, artinya tidak kompak ya renggang lah gitu kan, tidak kuat gitu di bawahnya. Ada sisi lain seperti curah hujan, ketika hujan datang kan air pasti meloloskan gitu kan, air itu pasti masuk ke dalam tanah gitu, karena itu menjadi pemicu juga gitu, seperti itu. Jadi nah keintinya tadi bagaimana cara memitigasinya. Kalau gerakan tanah, bagaimana cara memitigasinya? Ya tadi orang di sana atau masyarakat atau penduduk, kita harus pahami dulu wilayahnya, itu yang paling penting, memahami wilayah yang kita tempati gitu. Kalau misalkan orang awam nggak tahu gitu kan, nah berarti di situ harus ada peran yang lain. Itu ada peran pemerintah daerah, gitu, ada pemerintah pusat untuk mensosialisasikan gitu kan. Misalkan memitigasi bencana gempa bumi seperti apa, itu beda lagi juga gitu kan. Karena Indonesia itu kan tadi banyak bencananya, mitigasinya juga berbeda setiap bencana-bencana yang akan terjadi gitu. Jadi tidak bisa disamakan juga. Gitu. Oh gitu. Misalnya kayak di Jakarta, bagaimana cara memitigasi banjir karena di sana dekat Sungai Ciliwung, misalnya kayak gitu, atau di daerah gunung pegunungan, bagaimana caranya mengantisipasi agar tercegah dari longsor, kayak gitu kan Pak ya. Wah. Berarti ini pengetahuan baru nih buat kita, karena jangan asal pilih tempat tinggal gitu kan. Itu bisa jadi salah satu ini ya Pak ya. Bisa. Jadi salah satu pemikiran buat kita gitu, jangan asal kayak tanahnya murah nih misalnya kan. Suka kayak gitu kan Pak ya. Betul. Padahal kalau masyarakat seperti itu. Karena kurang pengetahuan itu tadi. Betul. Wah. Terus nih Pak, bagaimana caranya kita menjadi manusia yang emang tangguh bencana nih di tengah-tengah negara Indonesia yang emang bener-bener kayak dengan bencana itu ya harus kayak beradaptasi dengan bencana gitu. Ini gimana nih Pak, jadi sosok-sosok orang-orang yang emang benar-benar mengerti gitu mengenai antisipasi akan bencana gitu. Nah, untuk menjadi orang yang sadar bencana atau masyarakat tangguh bencana gitu kan, kalau istilah sekarang gitu, para lembaga-lembaga menyebutkannya seperti itu. Nah, jadi tadi dimulai dari kita harus mengenal wilayah kita gitu. Apakah kita hidup atau tinggal di wilayah rawan longsor misalkan, atau kita rawan di gempa bumi misalkan, atau erupsi gunung berapi bahkan. Nah kan itu harus kita kenal gitu. Kalau misalkan kita yang misalkan orang dekat pantai punya potensi tsunami ketika saat terjadi gempa, nah kita harus seperti apa dulu. Jadi dimulai dari wilayah sendiri harus paham. Lalu kesadaran akan bencana itu kita harus sudah paham betul-betul. Jadi kalau kita kan seolah-olah ada contohnya gitu kan, ada gempa bumi. Wah, kita hanya merasakannya saja, atau bahkan ada yang juga tidak merasakan padahal itu kekuatannya agak lumayan besar gitu kan. Kadang orang panik gitu kan, panik dulu padahal kita harus bersikap diusahakan tenang, santai gitu. Jadi kita punya reaksi yang kadang ketika gempa itu
orang berlarian ke sana kemari. Nah, itu yang menyebabkan sebetulnya sisi bencananya itu di sana. Gempanya sebetulnya tidak merusak gitu kan. Itu, tetapi memang benda-bendanya yang berjatuhan, misalkan ke kejatuhan beton gitu, kejatuhan batu bata, bangunan dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu yang menjadi kita menjadi panik lebih dulu gitu. Padahal ketika ada gempa yang kita rasakan, misalkan ini gempa di beberapa detik awal misalkan agak masih kecil gitu kan. Nah, beberapa detik ke depan itu lumayan besar gitu kan. Nah, kita harus segera keluar, tetapi jangan panik. Kalau panik justru nanti akan dorong-dorongan ya gitu. Pak ya. Apalagi memang gitu. situasi dalam keramaian biasanya seperti itu. Misalkan di mall, di pasar, itu situasi ramai yang memang menjadikan semua menjadi tidak kondusif gitu. Nah, makanya harus sadar secara individual dulu gitu. Oh, kita misalkan merasakan di contoh yang lain, misalkan kita merasakan rumah kita ada gerakan sedikit demi sedikit dindingnya. Nah, berarti itu dia udah hampir berpotensi rumahnya itu akan tergerus, roboh gitu. Seperti itu. Ya tadi seperti di Nyalindung tadi contohnya di Sukabumi itu kan. Sebetulnya itu yang kita harus sadar, kenal betul terhadap sisi bencana itu dimulai dari diri kita. Gitu. Individu dulu gitu kan. Baru keluarga gitu kan, atau masyarakat secara umum gitu kan, atau bahkan dari bantuan lembaga gitu kan. Banyak sekali bantuan lembaga, informasi pengetahuan seperti lembaga BMKG gitu kan, atau BNPB yang memang berkecimpung di sana gitu untuk mengantisipasi atau memitigasi bencana-bencana yang ada di negara kita pada umumnya, seperti itu. Berbicara tadi soal pergerakan tanah ya di Nyalindung gitu kan, itu kan dekat dengan daerah kita ya Pak ya di sini ya Pak. Betul. Itu tuh karena apa sih, kenapa bisa ada pergerakan tanah gitu? Yang kan banyak juga yang bilang itu tuh terjadi tiba-tiba katanya tuh, terus tanpa ada kayak gejala misalnya, atau masyarakat nih yang tidak tahu mengenai gejala dari pergerakan tanah itu sendiri gitu kan. Kan karena pergerakan tanah kan kadang-kadang cuma gempanya sekali tapi geseran tanahnya tuh langsung meretakan rumah gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, untuk kasus yang tadi gerakan tanah di Nyalindung itu kan penyebabnya berbeda kan. Jadi si gerakan tanah itu ada yang memang penyebabnya bisa karena gempa bumi gitu kan, karena getaran si tanahnya labil gitu kan. Kalau bahasa sederhananya gitu kan. Jadi nanti tanahnya terbelah, bahkan ada yang langsung longsor gitu kan. Ada yang memang sudah dari secara alamiahnya seperti itu. Itu tadi misalkan kondisi tanahnya yang memang labil di sana, ditambah dengan curah hujan yang tinggi, memang punya daya lereng yang sangat kemiringannya gitu kan, yang sangat agak curam gitu. Kalau kita hidup di yang landai gitu kan agak lumayan agak lumayan aman lah gitu. Tapi kalau udah kita hidup di lereng-lereng itu kita harus mewaspadai juga secara pribadi gitu, atau secara keluarga lah dalam hal kecil. Oh, ternyata kita hidup di lereng tadi. Wah, ada nggak potensi nih gitu kan? Seperti contohnya kita komparasikan nih dengan atau bandingkan dengan kasus bencana tanah longsor yang di Sumedang itu beberapa waktu yang lalu. Nah, itu kan menimpa perumahan kan. Iya. Sebanyak 25 rumah kalau tidak salah. Itu perumahan dia langsung kan, langsung semuanya tergerus gitu dengan kondisi tanah yang memang perumahan itu didirikan di tempat yang miring atau kelerengan yang bisa dikatakan di atas 30 derajat lah gitu. Nah, jadi agak berbahaya sebetulnya. Dan masyarakat mungkin ya karena memang kita sebagai masyarakat ya kebutuhan gitu kan, penting itu kita hidup memilih gitu tinggal di mana gitu kan, itu jadi ada kontradiktif juga gitu kan. Kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat harus hidup di suatu hidup di
tempat itu atau di mana tempat yang memang kita singgah, tetapi kita nggak paham sama sekali bahwa lokasi betul. kita yang tempat kita tinggal itu ada potensi-potensi seperti itu, gitu. Betul Pak, karena kita juga harus pinter-pinter berarti Iya, ya Pak ya, betul. mengenal lingkungan kita. Lingkungan, betul. Jangan-jangan di sini juga nanti gimana, kan kita juga nggak tahu ya Pak ya, nanti ke depannya mungkin. Jadi ada hal-hal nih secara geografis yang seru banget bakal kita bahas. Ternyata di lingkungan sekitar kita itu bisa sangat-sangat banyak pengetahuan yang kita ini ya Pak ya. Betul. Kan di Sukabumi ini Pak nih, hai orang Sukabumi. Mungkin banyak banget Debers yang di luar Sukabumi atau Jawa Barat mungkin ya. Di Sukabumi ini tuh kan terkenal dengan Gunung Gede ya Pak ya. Oke, Nah, betul, Gunung betul. Gedenya gitu. Nah, di Gunung Gede itu kan ya masih aktif. Betul, aktif. Ya. Pernah denger nih Pak, saya dulu tuh Gunung Gede itu kan masih aktif dan caranya biar tidak menaktifkan atau menonaktifkan Gunung Gede itu adalah dengan disuntik gitu. Kan langsung ya waktu itu dulu saya dengarnya itu waktu SMP gitu. Di pikiran saya disuntik itu artinya adalah dengan jarum yang sangat besar. Apalagi gunung ya enggak sih? Itu kan berarti kayak ada ini nyeleneh lah Pak ya. Apa sih Betul, kayak istilah tapi kan ya. istilah-istilah gitu. Cuman saya nggak paham nih sampai sekarang pun saya masih penasaran akan hal itu gitu. Nih kebetulan nih di sini sama guru geografi secara langsung nih dari kacamata guru geografi gimana nih untuk penyuntikan gunung itu kayak gimana Wow. gitu maksudnya. Gunung disuntik ya. Iya, Wow, gimana istilahnya nih, Pak? sangat luar biasa gitu ya. Nah betul, buat para DBers yang khususnya ada tinggal di Sukabumi, tentulah kita paham dengan lokasi Gunung Gede gitu kan, Gunung Gede Pangrango ya, secara kasat mata pun sudah terlihat dari berbagai penjuru Sukabumi gitu kan, baik yang ada di selatan, di utara, di tengah, itu pasti kelihatan karena memang gunung yang paling tinggi di Sukabumi lah gitu Sukabumi. di Jawa Barat gitu ya, setelah Gunung Ciremai di Kuningan, Cirebon dan Majalengka gitu. Nah tadi ada nggak sih sistem penyuntikan gunung? Nah itu kalau saya pribadi gitu kan baru pernah mendengar, tetapi memang penyuntikan itu kurang paham juga metodenya seperti apa. Yang saya pahami itu kalau gunung itu aktif atau meletus itu memang ada potensi gitu. Jadi tidak bisa kita cegah gitu. Yang namanya bencana kan tadi erupsi gunung, gempa bumi kita nggak bisa cegah. Itu yang kita harus lakukan ya salah satunya mengantisipasi dengan mitigasi. Jadi mitigasi dan mitigasi gitu. Nah terkait dengan Gunung Gede, ada nggak penyuntikan dengan metode? Mungkin dengan metode ya, saya kurang terlalu paham dengan hal itu. Gitu. Tapi yang saya paham Gunung Gede itu yang ada di administrasi daerah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Kabupaten Bogor itu memang statusnya masih aktif. Gitu. Aktif berarti bisa sewaktu-waktu nih Pak ya? Ya. Wah. Sewaktu-waktu memang ada potensi untuk meletus juga. Memang kita kan belajar dari sejarah ya. Sejarah bagaimana suatu peristiwa itu dia berulang atau tidak. Gitu. Itu sisi bencana yang kita sering lupakan bagi masyarakat atau secara umum itu dia berulang atau tidaknya itu tidak banyak yang tahu. Gitu ya. Itu intinya gitu. Jadi peran-peran tadi lembaga, masyarakat, pemerintah daerah juga harus lebih giat sebetulnya memang dalam kondisi ya tadi Indonesia itu sangat-sangat rawan akan bencana. Tetapi di sisi lain memang kaya juga akan sumber daya alam. Gitu. Oke, tadi kan berbicara soal ya dari peran pemerintah, terus dari ya daerahnya kayak gimana gitu, lembaga-lembaga lah ya Pak, kan banyak banget nih kayak LSM yang bergerak di bidang bencana ataupun program-program pemerintah mengenai bencana nih Pak. Ya. Nah ada nggak sih Pak kayak misalnya apa sih program pemerintah ataupun kerja pemerintah gitu? Kan Debers di rumah kan nggak ada yang banyak yang tahu ya. Ya mereka mah taunya kalau bencana ya ngungsi, udah gitu aja kan. Ya nggak gitu doang Debers ya Kak. Kan kalau misalnya yang namanya kita bencana harus kayak gimana nih dari kitanya. Masa kita kayak nyalahin pemerintah nunggu di rumah diem aja nunggu dijemput gitu. Kebanyakan kan warga gitu kayak gitu kan Pak ya. Ya udah deh aku nunggu dijemput aja karena kan tugas pemerintah gitu melindungi aku gitu. Kan nggak gitu juga gitu. Nah gimana nih Pak? Ada ini nggak Pak? Gimana bisa menyelaraskan antara pemikiran dari warga dengan pemerintah nih? Kan kalau misalnya pemerintah ya walaupun ini evakuasi oke, ini oke. Warga ya taunya ya nunggu gitu.
Betul. Gimana nih Pak? Nah, untuk hal itu tadi bagaimana sih cara mengantisipasi ya, lagi-lagi bagaimana kalau ada bencana itu kita harus bersikap seperti apa? Itu intinya kan di sana. Itu kita harus apakah harus diam, lari dan sebagainya, itu hal yang utama kita pikirkan gitu pada saat terjadi bencana. Nah, peran dari lembaga itu sebetulnya sangat kompleks gitu ya. Gitu. Kita kan sudah mengenal beberapa lembaga yang bernaung dalam hal itu. Misalkan kalau bencana pasti dia berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kita kenal dengan BNPB. Gitu. Adapun lembaga yang memang penyedia data-data cuaca dan sebagainya itu kita yang kita kenal adalah BMKG gitu. Ada lembaga riset seperti LIPI gitu kan. Ada juga tadi dalam bentuk pemerintah daerah ada BPBD di situ, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kalau terjadi di daerah-daerah gitu sebelum statusnya menjadi sebuah bencana yang darurat gitu kan. Atau bahkan beberapa tadi lembaga-lembaga LSM yang non pemerintah gitu kan, itu banyak juga terlibat di sana gitu. Nah, lagi-lagi antisipasi kita kalau ada bencana itu seperti apa? Lagi-lagi kita harus yang pertama itu kita harus sadar dulu. Kenapa harus sadar? Ya harus sadar terhadap lokasi kita, bencana kita apa yang mengintai kita gitu kan. Bisa nggak kita meminimalisasi gitu kan? Gitu. Jangan pun bencana yang bersifat merusak global gitu kan. Saya pribadi punya saudara gitu kan di lokasi yang berada dekat pantai. Di suatu hari ketika dia bertanya, bagaimana kalau di sini terjadi gempa dan ada potensi tsunami? Itu ya. Apakah saya harus lari ke mengikuti keramaian gitu kan, mengungsi? Apakah memang harus diam? Padahal saudara saya itu ada di rumahnya itu atau lokasinya dia relatif sangat tinggi gitu. Ya buat apa juga kita lari ke tempat yang rendah gitu kan untuk menjangkau tempat yang tinggi kalau rumah kita pun sudah tinggi gitu kan. Jadi nah hal-hal seperti itu sangat tidak ada dalam benak pikiran. Itu sebetulnya kan hal yang kecil gitu kan. Akibatnya ketidaktahuan itu menjadi sebuah nantinya mungkin menjadi sebuah malapetaka gitu. Iya, karena paniknya itu. Wah, ada gempa misalkan BMKG rilis di suatu di beberapa platform gitu kan, media sosial dan sebagainya. Wah, rilis ini kekuatannya sekian magnitudo misalkan. Ada potensi tsunami. Nah, di sana ketika ada potensi tsunami pasti masyarakat ataupun penduduk langsung panik di situ. Kemana saya harus mengungsi gitu kan? Kemana saya harus menyelamatkan diri gitu. Nah, itu hal-hal yang memang sebagian memang ada yang dipahami betul-betul, sebagian ada yang memang belum paham terhadap langkah-langkah mitigasi yang tepat gitu, atau bahkan sosialisasi yang dirasa kurang menerap ke dalam masyarakat secara umum gitu kan, seperti itu. Wah, berarti ini bisa jadi antisipasi debers pada di rumah ya. Maksudnya yang dekat pantai harus seperti apa, dekat jauhnya kayak gimana, ngelihat peta, sekali-kali ya Google Maps mungkin ngukur dari jauh pantai ke rumah misalnya, atau yang dekat gunung yang terlihat kayak hampir longsor mungkin ya, atau kayak gimana gitu. Atau gunung yang gundul gitu ya Pak ya. Ya kan? Bisa jadi antisipasi buat kita bisa menyelamatkan diri ya nggak kan? Kalau misalnya buat diem aja dan ya udah nunggu itu sampai longsor dulu mah ya telat aja udah. Bye bye gitu kan. Betul. Maksudnya ada hal-hal yang emang benar-benar harus kita antisipasi gitu Pak. Wah, ini seru banget sih Pak kalau misalnya untuk ngebahas bencana ini kan, apalagi kalau ngebahas lebih rinci kali ya Pak. Kayak misalnya hal-hal yang berbau mengenai sejarah gitu kan. Sejarah mengenai geografis, terbentuknya Jawa Barat, mungkin terbentuknya Sukabumi mungkin ya Pak. Banyak banget sih nanti kita pelajari lebih lanjut di geografi. Nah, tadi nih Pak di awal saya tertarik nih. Tadi Bapak berbicara mengenai literasi kebumian. Betul. Nah, itu tuh apa sih Pak literasi kebumian itu? Siapa tahu mau ada debers yang bergabung, silakan Pak. Nah, jadi literasi kebumian itu kita senang membaca
beberapa perspektif kejadian-kejadian fenomena alam gitu kan. Ya tadi seperti tidak hanya kejadian alam yang bersifat bencana, juga bersifat hal yang positif gitu. Nah jadi kalau kita kan tadi kita main ke suatu lokasi gitu kan, kita berwisata lah gitu kan, ada yang berwisata, kita main ke suatu danau. Nah danau itu kalau kita lihat gitu kan, nah kenapa di sini ada danau gitu kan, kenapa di tengah-tengah gunung ada danau. Nah itu kan perlu kita ulas gitu kan, kalau dari kacamata kebumian gitu. Jadi literasi kebumian itu apa sih? Jadi literasi kebumian itu kita mampu atau kita bisa mengetahui, membaca, dalam hal membaca, atau bahkan kalau sudah mampu menerjemahkan suatu fenomena itu ke dalam tulisan, nah itu lebih bagus gitu ya. Mungkin ada yang hobi menulis gitu kan, ketika hobi perjalanan ke beberapa objek, nah kita catat gitu kan si perjalanan itu. Wah di sini ada danau gitu kan. Danau ini berpotensi menimbulkan bencana atau tidak gitu kan. Atau kita mendaki gunung gitu kan, istilahnya mendaki gunung. Misalkan mendaki Gunung Gede Pangrango gitu. Nah kita catat perjalanan-perjalanan itu dalam bentuk ya tulisan gitu kan. Yang namanya literasi, kita mencatat, kita tulis, bahkan kalau menjadi sebuah informasi yang bagus kita tulis dan kita upload ke sosial media kita gitu kan, atau bahkan ke beberapa redaktur lah gitu kan, untuk menampung tulisan kita secara baik dan benar. Nah, itu menjadi sebuah informasi yang memang ketika dia sudah paham dengan hal itu akan menjadi sebuah informasi yang baik bagi orang lain juga atau masyarakat juga gitu. Wah, keren banget sih Pak. Nanti mungkin Debers di rumah ini ya, Debers di rumah bisa ikut yang suka sama geografi dan juga suka sama literasi. Jadi bisa digabung ya untuk hal-hal di mana kecintaan sama alam dan juga kecintaan dengan menulis gitu. Itu bisa digabung ternyata ya. Wah, pengetahuan baru banget nih buat kita. Wah, ini udah gak kerasa nih Pak, pembahasannya semua kita sudah bahas. Dan next time mungkin kita akan bahas yang lain ya Pak ya, lebih rinci ya Pak ya. Mengenai hal-hal dari kacamata guru geografi, mengenai alam mungkin ya, alam yang indah. Tadi kan sekarang kita membahas mengenai yang bencana-bencana gitu. Mungkin nanti kita akan bahas yang indah-indahnya ya Pak ya. Gambar-gambarnya mungkin ya Pak ya nanti di next time. Oke, terima kasih Pak Septian telah menemani saya di podcast hari ini. Jangan lupa Debers, kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun silahkan di komen, like, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal. Jadi nanti gak ketinggalan informasi mengenai Doa Bangsa TV ataupun podcastnya Doa Bangsa. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau tanya-tanya nih mengenai geografi ataupun pelajaran lain ataupun hal-hal lain mungkin, bisa komen aja langsung di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, terima kasih Pak Septian. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.